Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, semoga kita semua senantiasa berada dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di kesempatan kali ini, kita akan membahas sebuah kebijakan baru yang tengah menjadi perbincangan hangat di kalangan calon jamaah haji di seluruh Indonesia. Sebuah kebijakan yang disebut-sebut sebagai angin segar bagi para lansia, namun sekaligus menimbulkan tanda tanya besar. Apakah benar-benar adil untuk semua pihak? Tapi sebelum kita melangkah lebih jauh, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, dan bagikan video ini agar semakin banyak saudara muslim kita yang mendapat informasi yang benar, jelas, dan menenteramkan hati seputar ibadah haji. Sahabat, kita semua tahu betapa panjangnya antrean keberangkatan haji di Indonesia. Di beberapa daerah, bahkan bisa mencapai 20 hingga 30 tahun. Bagi mereka yang sudah menua, harapan untuk berangkat terkadang terasa semakin tipis. Dan inilah yang mendorong pemerintah untuk menerbitkan kebijakan baru, KMA nomor 379 tahun 2025, atau yang dikenal sebagai Jalur Cepat Haji Lansia. Namun muncul pertanyaan penting. Ketika sebagian jamaah mendapat jalur cepat, apakah itu tidak memperlambat yang lain? Apakah kebijakan ini benar-benar menghadirkan keadilan bagi semua umat Islam yang menanti panggilan Allah ke Tanah Suci? Mari kita bahas lebih dalam, dengan kepala dingin dan hati yang jernih. Setiap tahun, ribuan calon jamaah haji di Indonesia menghadapi kenyataan pahit. Antrian keberangkatan yang begitu panjang, bahkan mencapai 20 hingga 30 tahun di beberapa daerah. Bagi mereka yang sudah menabung sejak muda, lamanya masa tunggu ini seperti menahan harapan yang tak kunjung tiba. Namun bagi yang sudah lanjut usia, penantian ini justru menimbulkan kecemasan baru. Takut ajal menjemput sebelum sempat menunaikan rukun Islam kelima. Fenomena inilah yang membuat banyak calon jamaah, terutama para lansia, memutuskan untuk membatalkan pendaftaran mereka. Mereka merasa usia sudah tak memungkinkan, sementara daftar tunggu semakin panjang. Harapan suci yang telah disimpan selama bertahun-tahun berubah menjadi rasa pasrah. Melihat realitas tersebut, pemerintah akhirnya menerbitkan KMA nomor 379 tahun 2025 yang memperkenalkan kebijakan Jalur Cepat Haji Lansia. Melalui regulasi ini, jamaah berusia 60 tahun ke atas mendapatkan prioritas keberangkatan tanpa harus menunggu urutan normal. Selain itu, mereka diperbolehkan membawa satu pendamping khusus, bisa anak, menantu atau saudara kandung, dengan syarat pendamping tersebut telah memiliki nomor porsi minimal 5 tahun. Kebijakan ini disambut gembira oleh banyak keluarga di seluruh Indonesia. Bagi para orang tua yang telah lama menanti, ini ibarat pintu surga yang mulai terbuka. Bagi anak-anak mereka, kesempatan mendampingi orang tua ke Tanah Suci adalah anugerah tak ternilai. Namun, di balik kebahagiaan itu muncul pertanyaan yang tak kalah penting. Apakah kebijakan ini benar-benar membawa keadilan bagi semua calon jamaah? Karena setiap prioritas yang diberikan pada satu pihak, pasti akan mempengaruhi pihak lain. Dan disinilah letak tantangan sebenarnya dari kebijakan Jalur Cepat Haji Lansia ini. Secara garis besar, Jalur Cepat Haji Lansia dibuat dengan niat mulia, memberikan kesempatan bagi mereka yang telah menunggu lama, agar tetap bisa berangkat sebelum fisik tak lagi kuat. Namun seperti kebijakan apapun, implementasinya tak sesederhana di atas kertas. Bagi para lansia dan keluarganya, tentu ini berkah besar. Mereka yang dulunya pesimis, kini bisa berangkat dengan penuh syukur. Bagi pemerintah, kebijakan ini juga menjadi simbol bahwa negara hadir dan peduli terhadap kelompok rentan. Secara spiritual, ini bisa dimaknai sebagai bentuk rahmat Allah melalui kebijakan negara, memberi ruang bagi mereka yang telah lama berdoa di usia senja, agar tak kehilangan harapan. Namun, di sisi lain, alokasi kuota untuk jalur cepat lansia otomatis mengurangi kuota reguler. Artinya, antrian bagi calon jamaah muda bisa semakin panjang. Misalnya, jika satu daerah mendapat jatah 1.000 kuota, dan 200 dialihkan untuk jalur lansia, maka 800 sisanya harus menampung calon jamaah yang sudah lama menunggu.
Bayangkan mereka yang sudah menabung sejak muda, kini harus menunggu beberapa tahun lebih lama karena adanya kebijakan baru ini. Inilah potensi ketimpangan baru yang harus diantisipasi. Kalau sistem data dan transparansi tidak kuat, bisa muncul kecemburuan sosial. Orang-orang bisa merasa bahwa keadilan justru berpihak pada mereka yang baru mendaftar di usia tua, bukan yang sabar menunggu sejak muda. Padahal keadilan dalam ibadah haji seharusnya bukan hanya soal usia, tapi juga kesabaran dan niat. Masalah utama bukan pada niat pemerintah, tapi pada kesiapan sistem. Apakah Indonesia sudah siap mengelola dua jalur pendaftaran berbeda, reguler dan prioritas lansia, tanpa menimbulkan kekacauan administratif? Di beberapa daerah, data calon jamaah haji masih dikelola secara manual. Ada risiko tumpang tindih data antara antrian umum dan prioritas lansia. Kesalahan kecil dalam input usia atau status bisa berakibat fatal. Jamaah yang seharusnya berangkat bisa tertunda, bahkan kehilangan hak keberangkatannya. Selain itu, prioritas lansia tidak hanya tentang mempercepat nomor porsi. Dibutuhkan fasilitas pendukung, seperti layanan kesehatan khusus, transportasi ramah lansia, dan pendampingan spiritual yang memadai. Tanpa itu semua, kebijakan ini bisa berubah dari niat baik menjadi beban baru di lapangan. Karena itu, Kementerian Agama dan daerah harus benar-benar memastikan data akurat, sistem digital terintegrasi, dan sosialisasi yang merata. Jika tidak, jalur cepat bisa justru memperlambat proses keseluruhan. Beberapa negara Muslim lain bisa dijadikan cermin. Malaysia misalnya, sudah lebih dulu menerapkan sistem prioritas lansia, tapi berbasis data digital nasional dan verifikasi usia otomatis. Semuanya transparan dan bisa dipantau secara daring. Pakistan juga punya sistem serupa, namun menggunakan metode poin. Semakin tua usia calon jamaah, semakin tinggi prioritasnya, tetapi tetap dalam batas kuota tertentu. Dengan begitu, tidak ada satu pihak pun yang merasa kehilangan haknya secara tiba-tiba. Pertanyaannya, apakah Indonesia siap menuju sistem seakurat itu? KMA nomor 379 memang langkah maju, tetapi belum menyentuh akar masalah utama, waktu tunggu panjang, kuota terbatas, dan ketimpangan pelayanan antar wilayah. Jika kebijakan ini tidak diiringi dengan digitalisasi penuh, peningkatan database, dan pengawasan yang terbuka, maka jalur cepat bisa berubah menjadi jalur rumit. Sahabat sekalian, haji bukan sekedar perjalanan fisik ke tanah suci. Ia adalah perjalanan hati, perjalanan kesabaran, keikhlasan, dan keimanan. Setiap langkah adalah amal, setiap air mata adalah doa yang dicatat. Kebijakan jalur cepat bagi lansia patut disyukuri, namun harus tetap diawasi agar tidak menciptakan ketidakadilan baru. Jalur cepat bagi lansia jangan sampai membuat jalur lambat bagi yang lain. Karena hakikat keadilan dalam haji adalah ketika semua umat, tua dan muda, memiliki kesempatan yang sama untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang paling penting, jangan pernah takut mendaftar haji. Jangan berhenti berharap hanya karena usia. Sebab keberangkatan adalah urusan takdir Allah, sedangkan tugas kita hanyalah berikhtiar dengan jujur dan sabar. Jika sahabat setuju bahwa kebijakan ini perlu diawasi agar tetap adil dan transparan, tulis pendapat Anda di kolom komentar. Apakah jalur cepat haji lansia ini sudah sesuai harapan, ataukah masih perlu banyak perbaikan? Jangan lupa subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, dan bagikan video ini agar semakin banyak calon jamaah mendapat informasi yang benar dan menenteramkan. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Labbaik Allahumma labbaik. Semoga Allah mudahkan langkah kita semua menuju Baitullah. Amin. Selain itu, prioritas lansia tidak hanya tentang mempercepat nomor porsi. Dibutuhkan fasilitas pendukung, seperti layanan kesehatan khusus, transportasi ramah lansia, dan pendampingan spiritual yang memadai. Tanpa itu semua, kebijakan ini bisa berubah dari niat baik menjadi beban baru di lapangan. Karena itu, Kementerian Agama dan daerah harus benar-benar memastikan data akurat, sistem digital terintegrasi, dan sosialisasi yang merata. Jika tidak, jalur cepat bisa justru memperlambat proses keseluruhan. Beberapa negara Muslim lain bisa dijadikan cermin. Malaysia misalnya, sudah lebih dulu menerapkan sistem prioritas lansia, tapi berbasis data digital nasional dan verifikasi usia otomatis.
Semuanya transparan dan bisa dipantau secara daring. Pakistan juga punya sistem serupa, namun menggunakan metode poin. Semakin tua usia calon jamaah, semakin tinggi prioritasnya, tetapi tetap dalam batas kuota tertentu. Dengan begitu, tidak ada satu pihak pun yang merasa kehilangan haknya secara tiba-tiba. Pertanyaannya, apakah Indonesia siap menuju sistem seakurat itu? KMA nomor 379 memang langkah maju, tetapi belum menyentuh akar masalah utama, waktu tunggu panjang, kuota terbatas, dan ketimpangan pelayanan antar wilayah. Jika kebijakan ini tidak diiringi dengan digitalisasi penuh, peningkatan database, dan pengawasan yang terbuka, maka jalur cepat bisa berubah menjadi jalur rumit. Sahabat sekalian, haji bukan sekedar perjalanan fisik ke Tanah Suci. Ia adalah perjalanan hati, perjalanan kesabaran, keikhlasan, dan keimanan. Setiap langkah adalah amal, setiap air mata adalah doa yang dicatat. Kebijakan jalur cepat bagi lansia patut disyukuri, namun harus tetap diawasi agar tidak menciptakan ketidakadilan baru. Jalur cepat bagi lansia jangan sampai membuat jalur lambat bagi yang lain. Karena hakikat keadilan dalam haji adalah ketika semua umat, tua dan muda, memiliki kesempatan yang sama untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang paling penting, jangan pernah takut mendaftar haji. Jangan berhenti berharap hanya karena usia. Sebab keberangkatan adalah urusan takdir Allah, sedangkan tugas kita hanyalah berikhtiar dengan jujur dan sabar. Jika sahabat setuju bahwa kebijakan ini perlu diawasi agar tetap adil dan transparan, tulis pendapat Anda di kolom komentar. Apakah jalur cepat haji lansia ini sudah sesuai harapan, ataukah masih perlu banyak perbaikan? Jangan lupa subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, dan bagikan video ini agar semakin banyak calon jamaah mendapat informasi yang benar dan menenteramkan. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Labbaik Allahumma labbaik. Semoga Allah mudahkan langkah kita semua menuju Baitullah. Amin.